Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ana Ira Dalaode Malim, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Struktur. Perkenalkan, nama saya Fiksal dengan NIM 24660011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Geologi Struktur untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester atau UTS. Adapun materi yang mencakup beberapa pembahasan penting yaitu pendahuluan geologi struktur, geometri unsur struktur, ketebalan dan kedalaman, deformasi batuan, fraktur dan join, serta lipatan dan sesar. Materi ini bertujuan untuk memahami bagaimana sih batuan yang ada dalam bumi itu berubah bentuk atau deformasi akibat gaya tektonik, serta bagaimana struktur-struktur geologi terbentuk dan dapat dianalisis. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Materi 1. Pendahuluan geologi struktur. Geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan gerak bumi serta perubahan bentuk batuan akibat gaya dari dalam bumi atau deformasi. Artinya batuan yang ada dalam bumi ini dapat berubah bentuk karena tekanan dan pergerakan dari dalam bumi. Contoh struktur geologi itu ada lipatan, sesar atau patahan, kekar dan rekahan dan liniasi. Struktur tersebut ini terbentuk akibat gaya yang bekerja pada batuan dalam waktu yang lama. Geologi struktur bertujuan untuk mengetahui bagaimana si batuan itu terbentuk serta arah dan gaya besar yang bekerja. Dengan mempelajari hal ini, kita dapat memahami sejarah dan proses pembentukan gerak bumi. Lanjut, jenis struktur geologi. Struktur geologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer itu sudah terbentuk dari batuan. Struktur primer ini terbentuk saat batuan itu terbentuk atau batuan induk. Contohnya itu struktur sedimen atau lapisan sedimen, struktur aliran batuan beku, dan foliasi batuan metamorf. Jadi struktur primer ini merupakan struktur yang asli yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan. Sedangkan struktur sekunder ini terbentuk setelah batuan terbentuk akibat gaya tektonik atau dari dalam bumi. Contohnya itu seperti lipatan, sesar, dan kekar. Artinya misal struktur ini muncul karena batuan mengalami tekanan, tarikan dan pergeseran. Next, tahapan mempelajari geologi struktur. Untuk mempelajari geologi struktur terbagi 4 tahapan. Yang pertama pengenalan struktur, kedua pencatatan, ketiga analisis data, dan keempat sintesis. Pertama, pengenalan struktur. Pengenalan struktur itu pada tahap ini dilakukan pengamatan langsung terhadap struktur batuan di lapangan. Dan kedua, pencatatan. Tahap kedua itu pencatatan. Data hasil pengamatan yang ada di lapangan, data hasil dari analisa data di lapangan dicatat kemudian agar dapat dianalisis lebih lanjut. Lanjut di analisis data. Analisis data yang sudah diperoleh dari pengamatan di lapangan dan pencatatan data kemudian dipelajari untuk mengetahui bentuk dan struktur serta proses terbentuknya batuan tersebut. Lanjut di sintesis. Sedangkan tahap sintesis ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah dianalisis dari pengenalan struktur, pencatatan, analisis data. Lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan batuan atau bed adalah lapisan sedimen yang terbentuk di permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk akibat proses pengendapan material sedimen secara bertahap. Ciri-cirinya itu dipisahkan oleh bidang perlapisan atau bedding plane, menunjukkan proses pengendapan sedimen umumnya terdapat pada batuan sedimen dan vulkanik. Ciri-ciri tersebut ini membuat geolog atau seorang ahli geologi mengenal proses pembentukan lapisan batuan. Fungsi lapisan batuan ini dapat menjelaskan sejarah pembentukan bumi dan menunjukkan kondisi lingkungan masa lalu.
Dari lapisan batuan ini kita dapat mengetahui keadaan lingkungan pada masa lampau. Next, lanjut. Ketidakselarasan atau unconformity. Ketidakselarasan adalah terputusnya proses pengendapan sedimen dalam waktu geologi. Artinya yang dimaksud dengan ketidakselarasan ini adalah pernah terjadi jeda atau penghentian pengendapan dalam waktu yang sangat lama. Dan jenis-jenis keselarasan ini dia terbagi atas diastema, paraconformity, disconformity, dan unconformity atau ketidakselarasan. Setiap jenis ketidakselarasan ini menunjukkan keadaan proses dan kondisi geologi yang terjadi di lapangan. Hukum Steno. Hukum Steno ini dikemukakan oleh Nicholas Steno atau pada tahun 1669. Hukum ini menjadi dasar penting untuk mengetahui struktur batuan dan umur relatif pada batuan. Hukum prinsip pertama ada superposisi. Lapisan batuan paling bawah lebih tua daripada lapisan di atasnya. Ini digunakan untuk menentukan umur relatif batuan. Jadi semakin ke bawah letak lapisan batuan, maka umurnya semakin tua. Lanjut di prinsip initial horizontality. Lapisan sedimen awalnya diendapkan secara horizontal. Jika lapisan ini miring atau terlipat berarti telah mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat gaya tektonik. Jadi perubahan posisi lapisan yang menunjukkan adanya gaya yang bekerja setelah batuan terbentuk. Lanjut di prinsip lateral. Prinsip lateral continuity. Lapisan batuan awalnya menyebar secara menerus ke segala arah kecuali terhalangnya benda padat. Jadi lapisan pada batuan ini pada awalnya terbentuk secara menyambung dan luas. Tapi karena ada batuan yang awalnya menyebar secara terus-menerus sehingga membuat suatu bidang terhalang benda padat. Lanjut di cross-cutting relationship. Struktur ini atau batuan yang memotong lapisan lain memiliki umur lebih muda daripada batuan yang dipotong. Contohnya itu intrusi magma, sesar, dan patahan. Materi 2. Geometri unsur struktur. Struktur batuan. Struktur batuan adalah kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya. Struktur batuan dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, struktur primer, struktur sekunder, dan struktur penekontemporer. Struktur primer. Struktur primer ini adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Jadi, struktur ini sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak batuan pertama kali terbentuk. Struktur ini sudah ada sejak batuan terbentuk. Contohnya seperti bedding atau perlapisan, cross bedding, ripple mark crack, dan fault crash. Ada gambar contoh perlapisan yang di bawah ini. Salah satu contoh dari struktur primer. Struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk setelah batuan mengalami konsolidasi dengan baik. Terjadi akibat adanya deformasi atau stres seperti kompresi dan peregangan. Jika lapisan batuan ditemukan tidak horizontal, maka diasumsikan telah mengalami gaya tektonik atau gaya dari dalam bumi. Contohnya seperti lipatan atau fold, kekar atau join, sesar atau fault, clavage, dan foliasi. Gambar di samping merupakan salah satu contoh struktur sekunder yang telah mengalami lipatan, kekar, dan sesar. Lanjut di struktur penekontemporer. Struktur penekontemporer adalah struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan tetapi batuan belum mengalami konsolidasi sempurna. Struktur ini biasanya terjadi pada sedimen yang masih lunak. Contohnya seperti selam pada endapan turbidit. Lapisan batuan atau bedding. Lapisan batuan terbentuk karena adanya perbedaan komposisi dan tekstur sedimen.
Perubahan lingkungan pengendapan menyebabkan terbentuknya bidang berlapisan. Pada umumnya, lapisan sedimen awal terbentuk dalam kondisi horizontal. Contohnya seperti pengendapan pasir kemudian diselingi lanau dan lempung sehingga membentuk bidang lapisan. Lanjut di struktur primer pada batuan beku. Struktur primer pada batuan beku meliputi fenogris, xenolitis, vesikuler, foliasi, dan liniasi. Vesikuler itu dia adalah rongga akibat gelembung gas atau magma ketika tekanannya menurun. Jika vesikuler terisi mineral 2 sekunder, jika vesikuler terisi mineral sekunder atau disebut dengan amigdaloidal dan pilolava, maka terbentuknya ketika lava ini mengalir ke air. Geometri struktur. Geometri struktur ini mempelajari kedudukan bidang dan garis di dalam ruang. Dan dapat dibedakan menjadi struktur bidang planar, struktur garis linear, struktur bidang berlapisan, bidang sesar foliasi, kekar struktur, dan garis dan liniasi garis-garis. Lanjut di struktur bidang. Struktur bidang ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu strike atau jurus, dan dip atau kemiringan. Jadi strike itu adalah arah garis horizontal pada bidang miring dan diukur dari arah utara atau north. Dip atau kemiringan. Dip ini diukur dari sudut kemiringan terbesar antara bidang miring dengan bidang horizontal. Sedangkan apparent dip yaitu kemiringan semu yang pengukurannya tidak tegak lurus atau straight. Dip direction ini adalah arah kemiringan bidang. Notasi strike dan dip. Sistem kuadrat contohnya north 65 derajat west per 25 derajat south. Artinya strike mengarah 65 derajat ke barat dari utara, dan dipnya 25 derajat ke selatan. Sistem azimut contohnya 205 per 25. Pengukuran strike dan dip dilakukan menggunakan kompas Brunton atau kompas geologi. Struktur garis adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis lurus atau lengkung. Contohnya seperti sesar liniasi mineral, sumbu lipatan, kelurusan sungai, tren arah penunjaman garis. Struktur garis adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis lurus atau lengkung. Contohnya seperti gores garis geser liniasi, mineral sumbu lipatan, kelurusan sungai, tren, dan arah penunjaman garis. Pulangnya sudut garis terhadap bidang horizontal atau rakpit, sudut lancip antara garis dengan horizontal pada bidang tempat garis berada. Metode proyeksi ortografi. Metode grafis digunakan untuk menggambarkan objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Digunakan dalam analisis geometri struktur. Sehingga membantu untuk menentukan strike dan dip, trend, plone, dan rake. Materi 3, ketebalan dan kedalaman. Definisi dari ketebalan dan kedalaman. Jadi ketebalan itu adalah jarak antara tegak lurus antara dua bidang sejajar yang merupakan batas lapisan batuan. Sedangkan kedalaman adalah jarak antara vertikal dari ketinggian tertentu di permukaan bumi ke arah bawah. Jadi dia dari arah atas ke arah bawah. Itu merupakan arah vertikal terhadap suatu titik garis atau bidang. Sedangkan ketebalan itu dia merupakan pengukuran ketebalan dan kedalaman secara tidak langsung dilakukan pada kondisi medan tertentu, sehingga pengukurannya secara langsung sulit dilaksanakan. Dua cara menghitung ketebalan, yang pertama itu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Untuk pengukuran langsung dia terdiri dari lapisan horizontal yang tersingkap pada tebing vertikal, dan kedua lapisan vertikal yang tersingkap pada topografi datar. Ketiga, pada topografi miring dapat digunakan tongkat Jacob atau alat ini dilengkapi dengan clinometer, kompas, dan hand level pada bagian atasnya.
Saya kira untuk melihat alat Jacob, tongkat Jacob dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dan kegunaannya untuk mengukur ketebalan suatu batuan dengan dari lapisan horizontal yang tersingkap pada tebing vertikal. Pengukuran tidak langsung. Perhitungan pengukuran tidak langsung ini dia menggunakan perhitungan ketebalan secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, tergantung pada keadaan topografinya dan kedudukan lapisan batuan. Salah satu metode yang sering digunakan di lapangan adalah metode MS atau Measuring Section. Unsur-unsur yang dijumpai di lapangan yang dipakai sebagai data perhitungan geometri adalah lebar singkapan, kedudukan lapisan batuan, besar sudut lintasan terhadap arah jurus lapisan batuan, dan besarnya sudut kemiringan lereng atau slope. Lapisan miring tersingkap pada permukaan horizontal. Jadi, lebar singkapan diukur tegak lurus arah jurus, sedangkan kemiringan lapisan diketahui sehingga kemiringan lapisan dapat diketahui, maka ketebalannya juga dapat diketahui. Kedalaman. Cara matematis untuk menghitung kedalaman yang pertama, pengukuran tegak lurus jurus atau strike per lapisan topografi datar. D sama dengan S kali tang sigma. D sama dengan kedalaman, sedangkan S adalah jarak titik pengukuran terhadap singkapan per lapisan, dan sigma sama dengan kemiringan lapisan atau dip. 2. Pengukuran tegak lurus jurus per lapisan atau topografi miring, di mana terdapat dua. Yang pertama dip searah dengan slope dan dip berlawanan dengan slope, dan di mana menggunakan rumus D sama dengan S dikali cos sigma dikali tangent dikurang sin sigma. Sedangkan dip berlawanan dengan slope, yaitu dia menggunakan rumus D sama dengan S atau jarak titik pengukuran dikali dengan cos sigma dikali dengan tangent ditambah dengan sin sigma, di mana sigma sama dengan kemiringan lereng atau slope. 3. Pengukuran tidak tegak lurus jurus lapisan. Yang pertama ada dip searah dengan slope. Dia menggunakan D sama dengan S dikali cos sigma dikali tangent dikali sin Y dikurang sin sigma, di mana Y adalah sudut antara lintasan pengukuran dengan jurus lapisan. B. Dip berlawanan dengan slope. D sama dengan S dikali cos sigma dikali tangent dikali sin Y, di mana tadinya adalah sudut antara lintasan pengukuran dengan jurus lapisan ditambah sin sigma. Lanjut materi 4, deformasi batuan. Deformasi adalah proses perubahan bentuk geometri batuan akibat gaya eksternal atau dari dalam bumi. Proses deformasi ini menghasilkan struktur geologi. Perubahan dapat berubah bentuk, ukuran maupun volume batuan. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui deformasi. Kenapa bisa batuan ini mengalami deformasi? Karena tadi diakibatkan oleh gaya eksternal, sehingga batuan ini mengalami perlapisan, kekar, serta patahan. Tapi di sini yang lebih dominan adalah lapisan. Lanjut di stress dan strain. Stress itu merupakan gaya persatuan luas yang bekerja pada batuan, sedangkan strain perubahan bentuk atau dimensi akibat stres. Deformasi ini terjadi karena gaya eksternal yang bekerja pada batuan atau gaya dari dalam bumi yang bekerja pada suatu batuan. Tipe stres. Tipe stres itu ada dua. Yang pertama itu uniform atau confining stress, di mana dia adalah tegasan bekerja seimbang ke semua arah. Sedangkan differential stress dia adalah tegasan tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres. Yang pertama, tensional stress atau gaya yang saling menjauhi batuan menyebabkan peregangan atau pemanjangan batuan, disebut juga extensional stress. Kedua, compressional stress. Dia merupakan gaya
komprehensional stress ini adalah gaya yang saling berhadapan dan menekan batuan sehingga menyebabkan pemendekan, lipatan serta patahan pada batuan. 3. Shear stress. Stress ini adalah gaya yang sejajar namun berlawanan arahnya sehingga menyebabkan pergeseran pada batuan, slip atau translasi. Untuk 3 jenis stres dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada kompresif stress. Dia saling bertemu sehingga menyebabkan lipatan, sehingga menyebabkan pemendekan, lipatan dan patahan pada batuan. Dan tensional stress itu dia gaya yang saling menjauh pada batuan sehingga menyebabkan pemanjangan batuan. Dan untuk shear stress ini dia gayanya sejajar namun arahnya berlawanan sehingga menyebabkan pergeseran batuan. Tahap deformasi batuan. Yang pertama ada deformasi elastis. Deformasi elastis ini adalah batuan ini kembali ke bentuk semula setelah stresnya hilang. Dan deformasi daktil. Deformasi daktil ini adalah deformasi permanen menghasilkan lipatan pada batuan liat. Sedangkan fraktur adalah batuan retak atau pecah. Sifat batuan itu ada 2. Yang pertama itu brittle atau rapuh dan ductile atau liat. Brittle ini dia mudah retak atau patah. Sedangkan ductile atau liat dia mudah berubah bentuk tanpa pecah dan sifat batuan tergantung jumlah strain plastisnya. Faktor yang mempengaruhi deformasi yang pertama ada temperatur suhu tinggi. Jika temperatur suhunya tinggi, maka batuan lebih ductile. Jika suhunya rendah, maka batuannya lebih rapuh. Sedangkan jika tekanan tinggi sehingga akan mengurangi retakan. Jika kecepatan deformasinya cepat, maka batuannya akan patah. Kalau lambat, maka batuannya akan lebih ductile. Sedangkan komposisi batuan itu seperti olivin dan feldspar, dia itu mudah rapuh, sedangkan mica dan kalsium itu dia lebih ductile. Gambar di bawah ini merupakan contoh brittle dan ductile, yang dimana brittle itu adalah mudah pecah atau rapuh, sedangkan ductile dia bersifat liat, tidak mudah pecah, tergantung dari strainnya tadi, plastisitasnya. Lanjut materi 5, fraktur dan joint. Fraktur itu atau retakan, dia ini merupakan struktur geologi berupa rekahan sempit pada batuan yang terbentuk akibat tegangan atau stres, baik dari dalam maupun luar batuan. Ketika batuan menerima tekanan melebihi kekuatannya, maka batuan akan mengalami deformasi brittle. Atau perubahan bentuk yang mudah rapuh sehingga muncul retakan. Sehingga deformasi brittle ini adalah perubahan bentuk batuan yang menyebabkan batuan pecah atau retak. Kenapa bisa begini? Karena dia jika menerima tekanan melebihi kekuatannya, maka deformasi brittle ini akan menyebabkan batuannya itu pecah atau retak. Terdapat 2 mekanisme utamanya. Yang pertama itu ada granular flow dan kataslatis flow. Granular flow itu dia ini terjadi pada batuan berpori dan sedimen dangkal. Saya kira jelas, ada gambar pada di bawah ini. Granular flow dan katalytic flow terjadi pada batuan berpori dan sedimen dangkal. Ini untuk di granular flow ini jelas sekali porinya. Dan di katalytic flow ini terjadi pada batuan keras yang terkonsolidasi baik. Jenis fraktur. Berdasarkan pergerakannya, fraktur dibagi menjadi 3. Yang pertama itu shear fraktur dan shear fraktur, extension fraktur, dan joint atau kekar. Di mana shear fraktur itu adalah retakan yang mengalami pergeseran sejajar bidang rekahan. Shear fraktur ini terbentuk akibat gaya geser. Ciri-cirinya itu ada perpindahan
ada perpindahan antara bidang batuan. Jika perpindahan kecil disebut fraktur sedangkan jika perpindahannya besar maka disebut faul atau sesar. Untuk extensional fracture ini adalah retakan akibat gaya tarik sehingga batuan membuka. Dan ini terjadi karena gaya tarikannya atau tensionnya yang menyebabkan batuan meregang. Jenisnya itu seperti joint retakan biasa, fissure atau rekahan terbuka, vein itu atau rekahan terisi mineral, dike atau seal itu rekahan terisi magma. Untuk joint atau kekar itu retakan tanpa perpindahan yang signifikan. Ini contoh. Gambar di bawah ini merupakan contoh shear fracture, joint, dan fissure. Extension fissure. 3 tipe fracture. Pentingnya fraktur dan joint atau kekar. Fraktur penting karena pertama mempengaruhi kekuatan batuan. Yang kedua, menjadi jalur aliran air, minyak, dan gas. Ketiga, penting pada konstruksi terowongan dan bendungan dan berperan dalam pembentukan deposit mineral. Sedangkan untuk di joint pentingnya untuk pertama menunjukkan arah paleostress atau tegangan masa lalu. Kedua, menambah permeabilitas batuan. Permeabilitas ini apa? Permeabilitas ini tidak dapat meloloskan fluida atau cairan atau seperti air. Salah satu contohnya. Ketiga, melemahkan batuan, menyebabkan longsor batuan, dan mengontrol pembentukan gua. Mode fracture. Dalam mekanika fraktur terdapat 4 mode. Yang pertama mode 1 atau opening mode. Dan ini memiliki rekahan dan bentuknya ini dia memiliki rekahan yang membuka karena gaya tarik. Saya kira jelas pada mode 1 opening dia ada misal seperti ada gaya pada batuan memiliki ibarat seperti kue lapis. Kue lapis jika ditarik ini maka dia akan terbuka yang saling menarik. Untuk mode 2 itu sliding mode atau rekahan bergeser secara horizontal. Untuk mode 2 ini sliding, dia tuh rekahannya bergeser secara horizontal. Horizontal kan arah lurus begini secara horizontal. Untuk mode 3 itu training mode, rekahan bergeser seperti sobekan. Dan itu rekahannya mode 3 ini tearing mode ini rekahannya bergeser seperti robekan. Jelas sekali robekannya dia. Sedangkan mode 4 atau hybrid mode, dia ini kombinasi antara mode 1, mode 2, dan mode 3. Jadi di mode 4 atau hybrid mode ini dia punya kombinasi antara semua dari mode 1, mode 2, dan mode 3. Pengertian joint atau kekar. Joint itu apa sih? Joint itu adalah retakan batuan yang tidak mengalami perpindahan berarti. Joint ini memiliki bentuk extension fracture yang paling banyak ditemukan dekat permukaan bumi. Klasifikasi joint. Berdasarkan bentuk geometrinya, joint itu terbagi atas 2. Yang pertama, kekar sistematik dan kekar non-sistematik. Di mana yang dinyatakan kekar sistematik apabila kekar sistematiknya teratur sejajar jarak antara rekahan relatif sama. Kalau kekar non-sistematik ini dia tidak teratur atau orientasinya acak seperti tidak tetap. Dapat dilihat pada gambar 6, kekar joint yang terdiri atas sistematis dan non-sistematis. Bagian A menunjukkan kekar pada batu lempung dan bagian B menunjukkan penggambaran ulang kekar pada gambar A untuk memperjelas sistem kekar. Dan garis merah itu merupakan kekar sistematik dan garis abu itu adalah kekar non-sistematik yang saling sejajar. Jenis-jenis joint itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada shear joint atau kekar gerus, tensional joint atau kekar tarik. 3. Hybrid joint. Yang pertama shear joint atau kekar gerus. Dan ini terbentuk akibat gaya geser. Sedangkan kekar tarik dia terbentuk akibat gaya tarikan. Sedangkan hybrid ini kombinasi antara gaya tarik dan gaya geser. Lanjut di pembentukan joint atau kekar. Joint ini dapat terbentuk karena tekanan tektonik, penguburan batuan atau burial,
perubahan suhu, pelepasan tekanan overbearing atau OB, contohnya cell joint, yaitu kekar lembaran akibat pengurangan tekanan. Dapat dilihat untuk contoh cell joint itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjut materi 6, lipatan. Apa sih lipatan itu? Jadi lipatan adalah deformasi atau perubahan bentuk batuan yang membentuk lengkungan akibat adanya stres pada batuan, sehingga terjadinya pada struktur bidang seperti perlapisan atau foliasi. Lipatan ini mencerminkan perubahan bentuk atau disortasi dan perputaran rotasi batuan. Perlipatan ini merupakan deformasi tidak seragam. Lanjut di geometri lipatan. Geometri lipatan ini dia dapat digambarkan sebagai permukaan bidang yang melengkung. Bentuknya itu lipatannya sangat seragam, dari yang sederhana hingga rumit. Lipatan ini dianggap sebagai permukaan silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka utama. Unsur lipatan ini dapat diamati pada penampang profil lipatan. Elemen utama lipatan. Titik-titik pentingnya itu ada hanging point atau titik pelengkungan maksimum, crest titik tertinggi lipatan, trough titik terendah lipatan. Unsur utamanya itu ada fall axis atau hanging line, yaitu garis maksimum pelengkungan, dan axial plane itu bidang yang melalui garis sumbu lipatan. Sedangkan volume itu sayap-sayap lipatan. Sifat simetris batuan. Simetris ditentukan oleh bidang simetris yang membagi sudut antara sayap sama besar. Sedangkan lipatan simetris ini memiliki pola periodik dan teratur. Parameter bentuk lipatan itu ada amplitude atau A, wavelength atau W. Amplitude atau A itu tinggi gelombang lipatan. Ini merupakan dari amplitude atau tinggi gelombang lipatan. Sedangkan wavelength itu dia panjangnya kolom gelombang. Ini merupakan wavelength atau panjang gelombang lipatan. Lanjut kedudukan lipatan. Berdasarkan arah sayap, antikline itu atau sayap miring berlawanan arah, sedangkan sinkline sayap miring ke arah yang sama. Ini ditentukan oleh kedudukan sumbu lipatan, bidang sumbu lipatan, penunjaman dan kemiringan lipatan. Lanjut materi 7, lipatan. Pengertian lipatan itu adalah deformasi atau perubahan bentuk batuan yang diakibatkan oleh gaya eksternal sehingga membuat lapisan batuan akibatnya gaya tegasan sehingga lapisan ini batuan melengkung dari posisi semula. Lipatan ini terbentuk karena batuan menerima tekanan secara terus-menerus sehingga batuan ini bersifat plastis dan melengkung tanpa patah. Itu merupakan dari definisi lipatan. Sedangkan geometri lipatan itu terbagi lagi, ada lagi bagian-bagian utama lipatan. Bagian-bagian utamanya yang pertama itu anticline, syncline, limb atau sayap, hanging, axial plane. Untuk anticline dia adalah lipatan yang melengkung ke atas. Jadi ini merupakan yang melengkung ke atas berarti merupakan anticline. Ini merupakan anticline karena dia melengkung ke atas. Sedangkan syncline itu adalah lipatan yang melengkung ke bawah. Jadi ini merupakan yang melengkung ke bawah ini berarti merupakan syncline. Sedangkan limb sayap atau sisi lipatan. Limb ini merupakan limb perantara antara syncline dengan anticline. Karena kenapa? Karena kan syncline itu dia mengarahnya ke anticline itu mengarah ke atas, melengkung ke atas, sedangkan syncline itu melengkungnya ke bawah. Sedangkan hang atau titik puncak kelengkungan ini merupakan hang, titik puncak kelengkungan. Sedangkan axial plane itu dia bidang sumbu lipatan. Klasifikasi lipatan. Beberapa jenis lipatan. Pertama ada lipatan isoklinal atau lipatan dengan kedua sayap sejajar paralel, dan kinfold atau lipatan dengan sayap lurus dan hang tajam. Parasitis lipatan atau
kecil yang muncul pada lipatan besar biasanya terdapat pada hing dan limbs. Sesar atau faul ini patah tergesernya lapisan atau formasi batuan dari posisi semula akibat stres sehingga terjadi perpindahan blok batuan. Sesar ini dapat disebabkan oleh karena stres kompresi, stres tarikan, dan stres geser. Sesar juga merupakan bidang diskontinuitas akibat deformasi brittle atau rapuh. Sekian dan terima kasih. Baik demikianlah pemaparan materi geologi struktur yang telah saya sampaikan. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa geologi struktur itu merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, susunan, dan perubahan batuan akibat gaya yang bekerja di dalam bumi atau gaya eksternal sehingga menghasilkan berbagai struktur geologis seperti lipatan, sesar, dan patahan dan maupun rekahan. Pemahaman mengenai geologi struktur ini sangat penting karena kenapa? Karena ini dapat membantu kita karena ini sangat erat kaitannya dengan bidang kebumian dan pertambangan. Semoga materi ini yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.